Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indah Puji Astuti, penyuluh agama Islam fungsional Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan. Untuk ini kami akan mempresentasikan terkait dengan program yang sudah kami jalankan yang berjudul pendampingan pelaku UMKM dalam program Safety-Klat, yang mana sertifikat halal terbit omset melejit. Kita ketahui bersama bahwa pelaku UMKM untuk saat ini sangatlah banyak sekali, dan terkait dengan regulasi pemerintah yang mewajibkan bahwa Oktober 2024 semuanya produk makanan, minuman, bahan sembelihan wajib bersertifikat halal. Dan inspirasi dakwah kami mengacu pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 168. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu. Latar belakang kami mengambil tema tersebut, yakni kami sebagai tugas penyuluh agama, selain menyampaikan bimbingan penyuluhan dengan bahasa agama di majelis-majelis taklim, kami juga mempunyai tugas untuk memberdayakan ekonomi umat, di mana hal tersebut terukur dari tingkat penghasilan para pelaku usaha. Dan secara regulasi pemerintah, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang wajib halal Oktober 2024. Jadi hal ini sangatlah penting karena sudah ada regulasi yang jelas dari pemerintah. Ketika para pelaku usaha tidak kita bantu, maka mereka akan mengalami kurangan info dalam menyampaikan informasi dari pemerintah. Nah, kenapa? Karena pola pikir masyarakat yang sulit untuk percaya bahwa hal tersebut memang diwajibkan dari pemerintah. Terkadang ketika kita minta persyaratan, ada beberapa pelaku usaha yang kurang percaya. Kemudian minimnya informasi terkait regulasi pemerintah dan minimnya proses pemasaran yang berbasis online. Jadi setelah sertifikat halal terbit, kami mencoba untuk membantu para pelaku usaha dalam memasarkan produknya berbasis offline dan online di media sosial. Lalu apa langkah kami? Yang pertama, kami mensosialisasikan regulasi pemerintah tentang wajib halal Oktober, kemudian mendaftarkan sertifikat halal melalui program Safety-Klat yang gratis, karena ada dua, yaitu yang reguler dan Safety-Klat. Yang ketiga adalah memasarkan produk pelaku usaha secara offline dan secara online. Nah, ini yang sangat dibutuhkan oleh para pelaku usaha, karena meskipun sebanyak apapun produk yang dimiliki, ketika dalam pemasaran itu tidak ada inovatif, maka penghasilannya pun tetap sama. Nah, kemudian ini kami membahas sertifikasi halal. Ini adalah proses untuk mendapatkan sertifikat halal dengan melalui beberapa tahapan. Pemerintah memberikan perhatian khusus kepada para pelaku UMKM dengan program Safety-Klat. Jadi tujuan diadakannya program sertifikasi halal Safety-Klat ini adalah untuk memperkuat jaminan produk halal di Indonesia. Bahkan dari pihak BPJPH ini sudah bekerja sama di luar negeri juga, karena pentingnya produk halal. Kita lihat sekarang, kita sebagai konsumen terkadang kita mau makan sesuatu itu tetap memperhatikan label halal. Itu pun sudah merambah ke wilayah-wilayah di masyarakat secara umum. Nah, lalu siapakah sih UMKM itu? Nah, UMKM ini adalah UMKM itu adalah usaha produktif yang dimiliki perorangan atau badan usaha yang telah memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Sebab melalui UMKM akan membentuk lapangan kerja baru dan meningkatkan devisa negara melalui pajak badan usaha. Jadi para UMKM itu sudah terdaftar di Dinas Perekonomian di wilayah-wilayah masing-masing, sehingga mereka sudah tergabung dalam anggota atau badan usaha tertentu. Makanya itu UMKM di suatu daerah itu sangat variatif dan jumlahnya sangat banyak sekali. Ketika hal tersebut diwajibkan untuk mendaftarkan sertifikat halal dan mereka tidak kurang informasi akan regulasi pemerintah dan kurangnya kemampuan dalam IT, maka mereka akan kesulitan untuk mendapatkan sertifikat halal. Nah, itulah langkah kami sebagai penyuluh agama. Kami memiliki peran untuk mensosialisasikan regulasi pemerintah tentang wajib halal Oktober 2024. Kemudian kami mendaftarkan, verifikasi, dan memvalidasi sertifikat halal melalui program Safety-Klat. Dan yang ketiga adalah membantu memasarkan produk pelaku usaha baik secara online maupun offline. Di sini kami tekankan bahwa kami ikut memasarkan
bantuan produk pelaku usaha ini di swalayan-swalayan, kemudian di toko-toko yang memang bisa kita jangkau, dan secara online kita membantu memasarkan melalui media sosial. Dan hal tersebut, penghasilan pelaku usaha itu sangat ada peningkatan. Nah, ini faktor pengaruhnya adalah mengapa masyarakat itu kesulitan dalam mendaftarkan, karena pola pikir masyarakat yang sulit untuk percaya dengan kami para PPH atau pendamping produk halal itu terkadang mereka masih menganggap bahwa produknya itu sudah halal. Kemudian minimnya regulasi terkait regulasi pemerintah dan minimnya skill pemasaran produk yang berbasis online. Jadi hanya dipasarkan di tetangga-tetangganya masing-masing, seperti itu. Nah, pada kesimpulannya, yaitu pendekatan personal pelaku usaha, dakwah verbal dan bilhal untuk memperkuat ketahanan diri. Jadi kita sebagai penyuluh harus memiliki pendekatan secara personal dan baik secara verbal maupun bilhal. Dan proses sosialisasi dilakukan dari satu tempat ke tempat yang lain sampai keluar sertifikat halal, dan membantu proses pemasaran produk pelaku usaha dengan cara online dan secara offline. Dan bisa dilihat dari peningkatan sebelum mendapatkan sertifikat halal dan sesudahnya, ada perbedaan dari omset atau penghasilan dari pelaku usaha. Kami ambil sampel, sudah kami sertakan di video. Beliau adalah pedagang keripik atau pelaku usaha yang memiliki aneka keripik. Jadi setelah mendapatkan sertifikat halal dan kami bantu dalam proses pemasaran, beliau mendapatkan omset yang lebih tinggi dibanding sebelumnya. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.